Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. ACPI. Teman-teman kayaknya ada yang sudah tahu, tapi teman-teman banyak juga yang belum tahu. Biasanya yang sudah tahu adalah orang-orang yang suka ngoprak-ngaprek komputer. Ya, ACPI adalah singkatan dari Advanced Configuration and Power Interface. Ada kata-kata power, yang artinya apa? Artinya, ACPI ini sangat penting untuk manajemen daya ke setiap hardware yang ada di PC teman-teman. Mau itu VGA, mau itu sound, mau itu display, dan lain sebagainya. Pokoknya semua hardware pasti membutuhkan daya dan semua hardware tersebut pasti membutuhkan daya yang pastinya berbeda-beda di setiap hardware-nya. Seperti itu, ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, bahkan kalau VGA ada yang ratusan watt, dan lain sebagainya. Nah, ACPI ini sangat penting. Kalau misalnya tidak ada di Windows, ya tahu sendiri bagaimana nanti hardware-nya akan terjadi miskomunikasi atau misdaya. Dayanya jadi akan beda-beda. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di Device Manager, itu pasti akan ada seperti ini di bagian sini, System Device, dan kalau misalnya kita lihat di sini, Microsoft ACPI Compliance System. Atau ada juga yang di sini, ACPI Fix Feature Button. Kalau ini biasanya berhubungan dengan tombol FN. Biasanya tombol FN itu akan beda setiap laptop atau bahkan beda komputer, itu bakal beda-beda. Nah, ini fungsinya adalah untuk tombol FN. Nah, makanya ACPI juga selain untuk daya, juga untuk manajemen dari si hardware-nya itu sendiri. Tombol function-nya, atau konfigurasinya, atau sistem monitornya, itu semua melalui ACPI. Nah, tapi yang paling penting untuk manajemen daya itu ada di sebelah sini. Microsoft ACPI Compliance System. Nah, bagaimana jadinya nih sesuai dengan judul? Kalau kita uninstall, apa yang kira-kira akan terjadi? Nah, kalau misalnya kita hapus, sebenarnya file tersebut ada di sini. Di C Windows System 32 Driver. Kita bisa lihat di sini. acpi.sys. Mau kita hapus sekarang, itu pasti tidak akan bisa. Nah, bagaimana caranya? Cukup simpel. Sekarang kita akan coba untuk uninstall. Kita klik kanan, terus kita klik uninstall. Apa yang kira-kira akan terjadi dari Windows-nya? Uninstall, saya menggunakan Windows 7 di sini, dan apa yang akan terjadi? Jangan pernah ditiru di PC asli ya. Kan kita oke, uninstall, dan tiba-tiba layar kita mengecil. Loh, kenapa tiba-tiba layarnya mengecil? Dan Windows 7, saya menggunakan Aero tadi, Aero-nya langsung hilang. Loh, kenapa ini? Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa kok bisa mengecil seperti ini. Nah, sekarang kita harus restart dulu PC-nya, dan kira-kira apa yang terjadi nih. Oke, sekarang kalau misalnya kita lihat ini, sepertinya masih normal nih. Sekarang kita close, terus kita refresh segala macam, masih normal. Ya, ini sisa-sisa ACPI-nya masih ada. Karena kenapa? Karena disimpan di dalam RAM. Tapi sekarang coba kita clean up RAM-nya dengan kita coba restart terlebih dahulu. Apa yang kira-kira akan terjadi nih? Saya menggunakan VMware di sini, jadi makanya kenapa layar tidak ke stretch gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk tampilan Windows, kita booting, itu masih normal. Ya. Tapi ingat, jangan lakukan ini di PC asli, karena nanti akan membahayakan dari si hardware-nya itu sendiri. Nanti kalau misalnya ada kesalahan daya atau segala macam, itu bakal bahaya. Tapi sebenarnya Microsoft sudah memplan hal ini. Kalau misalnya ACPI tidak ada di Windows, maka apa yang harus dilakukan? Biasanya dari Windows-nya itu sendiri akan langsung menyamaratakan dari si hardware-nya. Bagaimana caranya? Ya, banyak tuh. Contohnya nih, gara-gara kita uninstall si ACPI-nya, tiba-tiba langsung ada installing device driver. Banyak banget. Apa yang diinstal? VGA, sound. Nih, sound juga ya. Yang awalnya tadi ada, tiba-tiba menjadi X. No audio output device is installed. Padahal tadi saya tidak menguninstall dari si audionya. Nah, artinya apa? Artinya ACPI ini sangat penting. Jadi, inilah sistem keamanan atau proteksi dari Windows-nya. Kalau misalnya ACPI-nya tidak ada, maka drivernya langsung di-cut. Ya, otomatis sebenarnya. Memang sudah pasti otomatis bakal di-cut. Tapi ini sebenarnya fitur keamanan juga. Biar si dayanya itu tidak salah gitu ke setiap hardware-nya atau ke setiap drivernya. Jadi, pasti di-cut gitu. Itu sistem keamanan ACPI-nya. Secara sederhana gitu. VMware Tools ternyata masih berjalan walaupun ini tidak optimal. Karena teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalnya teman-teman setel ke 60 fps, itu si settingan dari atau pergerakan dari si mouse-nya itu tidak 60 fps. Sebelumnya tadi 60 fps, tapi sekarang jadi tidak 60 fps. Nah, ini device-device-nya. Terus kita coba lihat ke sini, semuanya masih normal. Kalau aplikasi, berhubungan dengan aplikasi, itu semuanya pasti akan normal. Command prompt, segala macam, ini masih normal. Terus, harus ada yang di restart loh. Ini karena tadi kita menginstal driver ya.
Oke, sekarang kalau misalnya kita lihat ke bagian personalize, kita ubah lagi ininya Sky tuh tidak bisa. Troubleshoot problem with transparency. Karena kenapa? Karena driver VGA-nya atau driver dari si dari si display-nya itu tiba-tiba hilang. Kayak gitu. Sekarang kalau misalnya kita coba screen resolution. Kita coba nih, jadi default monitor. Kalau misalnya teman-teman menggunakan VMware, harusnya jadi VMware apa gitu namanya. Tapi di sini jadi default monitor. Kalau misalnya kita ubah lagi ke resolusi misalnya 768 aja dulu. Kita coba apply, ternyata masih oke, masih normal, bisa gitu. Dan tidak jadi masalah. Tapi ingat, ini di Windows 7. Bagaimana kalau misalnya kita lakukan di Windows XP? Seperti itu. Nah, sekarang saya sudah ada di Windows XP. Saya akan melakukan hal yang sama, yaitu menguninstall dari Microsoft ACPI Compliance System-nya. Apa yang kira-kira terjadi kalau misalnya di Windows XP? Nah, sekarang kita akan coba untuk uninstall, dan kita oke, dan kurang lebih prosesnya akan sama. Sekarang kita akan lihat dulu nih. Di sini, memang kalau di Windows XP itu tidak bisa langsung uninstall. Pasti ada kayak loadingnya dulu. Jadi kita harus agak tunggu nih. Nah, tiba-tiba langsung akan seperti ini. Nah, kita no dulu, dan sekarang kita akan lihat sekitarnya. Kalau di Windows XP itu kayak kerasa tidak ada bedanya. Tapi memang, sound driver kita tiba-tiba hilang. Itu sama. Tapi kalau di sini seperti tidak ada bedanya, karena resolusi tidak berubah, dan lain sebagainya. Karena masih ada beberapa konfigurasi yang disimpan di RAM. Nah, sekarang kita akan langsung coba untuk restart, dan kira-kira apa yang akan terjadi. Ya, sama di sini, saya menggunakan VMware, dan tidak ada suaranya tuh di situ. Sekarang kita akan lihat, dan apa yang akan terjadi. Oke, Windows XP booting, dan bootingnya normal. Kita bisa masuk, dan resolusinya menjadi kecil. Kecil banget ini. Ini sangat kecil sekali resolusinya. Nah, seperti ini. Kita lihat nih, di sini sudah mulai ada error yang besar. Display setting. Display setting di sini sudah mulai ada masalah. Nah, sekarang kita akan lihat nih. Tuh, some items cannot be shown. Ini ada error yang benar-benar aneh kalau di Windows XP. Karena kenapa? Karena di Windows XP itu berbeda tidak seperti di Windows 7 ke atas. Karena sistem ACPI-nya itu masih versi yang lama. Itu sudah pasti. Jadi, makanya kenapa fitur fail save-nya itu masih belum begitu optimal. Di sini ada beberapa katanya yang hilang. Tapi sebenarnya saya juga tidak menemukan kira-kira apa yang hilangnya. Seperti itu. Nah, tapi yang bikin hebat dari Windows XP adalah seperti ini. Kalau tuh, kan, tiba-tiba banyak banget, tiba-tiba sama seperti Windows 7 tadi, beberapa driver mulai diinstal ulang, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ini memang hal yang sudah sangat wajar sekali. VGA compatible, mulai ada lagi, VMware lagi sudah mulai ada, dan lain sebagainya. Tapi yang bikin hebatnya adalah seperti ini. Kita ke settings, PC kita freeze. Saya coba gerakan di sini menggunakan mouse wireless saya di sini. Saya coba untuk gerakan di sini, tidak bisa sama sekali. Itu benar-benar tidak bisa digerakkan sama sekali. Seperti ini ya. Ini tidak bisa digerakkan sama sekali. Padahal ini mouse wireless yang saya gunakan juga di sini. Gitu. Walaupun memang saya menggunakan mouse yang lain di sini. Tapi tetap tidak bisa digerakkan. Dan hilang. Jadi, di Windows XP itu bedanya apa? Jadi kalau tadi kita di Windows 7, kita mencoba untuk mengubah dari si ininya, dari si resolusinya, itu normal dan bisa ke resolusi semula gitu ya. Tapi kalau di sini, itu tidak bisa. Kita pencet ke settings dari si display properties-nya gitu ya. Kita coba untuk ke settings, untuk kita ubah slidernya, itu langsung freeze seperti ini. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Dan ini, mau nggak mau harus hard reset. Nah, sekarang kita akan coba dulu hard reset, kira-kira apa yang akan terjadi. Ya, inilah yang terjadi. Ternyata Windows-nya kembali normal. Sebenarnya Windows 7 juga sama seperti itu. Nih, kita ke setting sudah bisa normal lagi, dan resolusinya pakai 768, itu kembali lagi normal. Dan kita lihat coba ke bagian si ACPI-nya. Sekarang kita akan lihat nih. Bagian ACPI-nya di sini. Nah, kita coba lihat ke ACPI-nya, itu diinstal ulang kembali. Ya. Jadi sebenarnya kita kalau misalnya tadi melihat di Windows 7, itu pasti kasusnya bakal sama. Yaitu apa? ACPI-nya akan diinstal ulang. Karena kenapa? Karena ini driver sangat dibutuhkan untuk Windows. Jadi sebenarnya dari mulai, bahkan dari Windows sebelum Windows XP, kalau misalnya ACPI-nya di-uninstall, pasti akan ada fitur yang seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak gini nih, teman-teman tadi ya,
kita coba untuk uninstall ACPI-nya, terus teman-teman coba untuk hard reset, itu mungkin ada beberapa kemungkinan yang dimana si tampilan Windows-nya akan tetap seperti ini. Memang, pasti akan ada tetap tampilan yang seperti ini. Itu kalau misalnya, tadi bagian pas lagi nginstal drivernya, driver VGA-nya itu belum keinstall, maka akan terjadi yang bukan seperti ini. Tapi kalau misalnya VGA-nya sudah keinstall, maka hasilnya akan kembali lagi ke semula seperti ini. Ya, pesannya apa? Bisa dicoba, memang bisa. Tapi sekali lagi, saya tidak sarankan. Karena takutnya nih ya, beda PC, mungkin ini karena di virtual PC juga gitu. Mungkin kalau misalnya di PC atau di laptop asli, mungkin kejadiannya bisa jadi blue screen, atau bahkan mungkin sebenarnya kejadiannya mungkin cuma 0,1% gitu. Bisa saja hardware-nya rusak. Tapi itu cuma 0,1%. Kecil banget kemungkinannya. Karena Windows sudah memiliki fitur fail-safe gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ada kejadian yang gagal gitu fail, maka akan dikembalikan ke keadaan semula dengan sendirinya. Kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Jadi jangan pernah untuk di-uninstall ACPI. Itu sangat penting. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.